Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih, kita mengucap syukur. Kita berterima kasih kepada Allah Bapa di sorga, hanya oleh kasih karunia-Nya. Hanya oleh karena penyertaan dan pemeliharaannya kita boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Oleh sebab itu, mari kita terus bersyukur di dalam hidup ini karena pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah usai dalam perjalanan hidup kita. Ia senantiasa menjaga, memelihara seluruh jalan hidup kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam sapaan pagi firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami akan baca Alkitab. Kami mohonkan kuat kuasa Roh Kudus memenuhi kami, dan dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini kita siapkan dari pertama Yohanes pasal 2 ayat 22 sampai dengan 25. Pertama Yohanes pasal 2 ayat 22 sampai dengan 25, Bapak Ibu, Opa Oma, anak cucu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca bersama-sama, kita mulai. Ayatnya yang ke-22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian bacaan Alkitab firman Tuhan ini berbicara tentang satu situasi kehidupan jemaat mula-mula, di mana pada saat itu ada satu kelompok orang-orang yang meninggalkan persekutuan jemaat mula-mula. Mereka bukan saja meninggalkan, mereka keluar dari jemaat mula-mula itu, lalu kemudian mereka menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah sebabnya Rasul Yohanes di dalam ayat pembacaan kita ini bicara tentang penyangkalan, bahkan lebih jauh. Dia katakan bahwa mereka yang menyangkal itu adalah antikristus. Ayat 19 misalnya itu menjelaskan bagaimana bahwa orang-orang itu, kelompok itu sesungguhnya berasal dari persekutuan jemaat. Ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itu dia. Oleh sebab itu, bagian bacaan Alkitab ini mau menjelaskan dan mengajarkan kepada kita bagaimana situasi dan konteks pada masa itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kehidupan jemaat. Tentunya ini bukan satu hal yang mudah ketika dalam satu kebersamaan tiba-tiba ada sekelompok orang meninggalkan persekutuan jemaat itu, tentunya ada saling pengaruh di sana. Dan pada akhirnya ada mereka yang pergi meninggalkan persekutuan jemaat itu. Rasa kehilangan, rasa sedih sudah pasti ada, karena tadinya mereka adalah satu persekutuan yang memuji dan memuliakan Allah di dalam iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan semua berubah karena ada mereka yang meninggalkan persekutuan umat itu. Mereka bukan saja meninggalkan, tetapi sekali lagi, mereka juga menyangkal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita. Bagaimana sikap kita di dalam kehidupan ini? Apakah hal yang terjadi juga di dalam hidup kita pada hari ini? Terjadikah penyangkalan itu? Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penyangkalan, ya kita bisa lihat penyangkalan itu bisa saja menyangkal iman, meninggalkan Kristus, lalu kemudian meninggalkan persekutuan jemaat, meninggalkan iman percayanya, dan kemudian dia terlepas, dia melepaskan diri dari persekutuan dan iman percayanya itu. Tetapi juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal ini mau mengajarkan dan mengingatkan kepada kita untuk lebih kritis dan hati-hati lagi dalam kehidupan beriman kita. Maksudnya begini, ketika kita bicara tentang penyangkalan itu jangan hanya dipahami sebatas meninggalkan iman percaya.
Tetapi penyangkalan juga tanpa kita sadari itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Contoh, ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, apakah Petrus meninggalkan beralih gitu atau meninggalkan iman percaya? Dia tetap percaya Yesus, tetapi dalam mengaku bahwa Yesus itu adalah orang yang bersama-sama dengan dia, itu yang ia sangkali. Nah itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, bicara tentang penyangkalan ini bukan hanya bicara tentang meninggalkan iman percaya kita, tidak. Tetapi bagaimana dalam kehidupan keseharian kita. Kalau hari ini kita bilang kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa di dalam namanya maka kita akan dikuatkan, ditopang, kita dimampukan, diberikan jalan keluar. Tuntunan dan pimpinannya itu akan membawa kita ke hari esok penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kita percaya Tuhan dapat menolong kita dan kita melewati banyak pergumulan dan persoalan dalam pertolongan Tuhan. Tetapi satu ketika kita berada lagi kembali dalam pergumulan dan persoalan tiba-tiba, nah ini dia, hati-hati. Kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Padahal pada masa lalu kita punya pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Kita lemah, Tuhan topang. Kita sakit, Tuhan sembuhkan. Tetapi satu ketika ada masalah lagi, kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai menunggu-nunggu dan menanti jawaban doa dari Tuhan. Lalu kemudian kita bilang, mengapa Tuhan tidak menjawab saya? Mengapa Tuhan membiarkan saya seperti ini? Lalu kemudian kita mulai bertanya, Adakah dan benarkah Tuhan itu ada? Nah ini dia. Lalu kemudian kita mulai tidak datang ke gereja, kita mulai tidak beribadah. Nah, ini sikap-sikap yang juga sesungguhnya engkau sedang menyangkal Tuhan Allahmu. Kalau pada masa lalu ia sudah menolongmu, engkau harus meyakini masa kini pun ia akan menolongmu. Penyertaan Tuhan itu tidak punya batas. Penyertaan itu dia katakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman ini. Penyertaan Tuhan itu senantiasa nyata di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah engkau ragukan dan jangan pernah engkau sangkali Tuhan Allahmu. Dalam engkau menjalani berbagai aktivitas, tugas dan tanggung jawab, engkau harus percaya bahwa Tuhan itu senantiasa hadir untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Engkau juga harus percaya penyertaan Tuhan itu nyata bagi kehidupan keluargamu, suamimu, istrimu, orang tuamu, opa, oma, anak, cucu, keturunanmu, orang-orang yang diberkati. Penyertaan Tuhan itu nyata di dalam hidup mereka. Jangan engkau tinggalkan persekutuanmu. Hari ini kita beribadah dalam ibadah bentuk daring ketika kita mengikutinya secara live. Ataupun mungkin tidak live tetapi lewat saluran-saluran media, apakah itu media-media sosial yang ada, YouTube dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah benar kita setia untuk mengikuti ibadah itu? Atau, ini juga penting untuk kita renungkan, kita hanya datang melihat, nanti kalau sempat saya baru datang ibadah. Lewat saluran live streaming ataupun lewat media-media yang ada. Tapi kalau tidak sempat nanti saja. Kita malas untuk beribadah. Atau bisa jadi kita hanya, istilah sekarang itu, hanya skip saja, jadi datang untuk melihat khotbah saja. Kita tidak mengikuti keseluruhan ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kita sadar sesungguhnya, banyak dalam sikap hidup kita yang hari ini memperlihatkan bahwa diri kita menyangkal Tuhan dalam hidup kita. Perbuatan kita, sikap hidup beriman kita. Tapi sekali lagi saya ingin ingatkan, menyangkal itu bukan hanya meninggalkan iman percaya, tetapi sikap-sikap hidup kita. Itu bisa mencerminkan bahwa kita sedang menyangkal Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetaplah engkau taat dan setia untuk mencari Tuhan dan beribadah, berdoa kepadanya. Dengan sungguh-sungguh menyiapkan satu waktu khusus engkau datang beribadah kepadanya. Berdoa meninggikan dan memuliakan namanya. Tetaplah engkau percaya dalam satu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menuntun dan memimpin, menolongmu tepat pada waktu Tuhan. Jangan pernah engkau ragukan Tuhan. Jangan pernah engkau pertanyakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, karena sesungguhnya Tuhan senantiasa hadir lewat kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, menuntun dan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran berdasarkan pada kebenaran Allah. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Mari tetap setia kepada Tuhan. Setia dalam persekutuan ibadah kita.
setia untuk senantiasa meninggikan dan memuliakan Tuhan. Ketika engkau akan memulai aktivitasmu dalam minggu ini, di hari pertama dalam minggu ini engkau akan melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu di tengah keluarga jemaat, bahkan di tengah masyarakat, di tempat engkau bekerja. Ingat satu hal, Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan memberitakan kepadamu hari ini, tetap tinggal di dalam Kristus, setia kepadanya. Tetap beriman teguh dan yakin dan percaya penyertaan dan pertolongan Tuhan akan nyata di dalam hidupmu. Di akhir hari ada sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi mereka yang berpengharapan dan menanti-nantikan Tuhan dengan setia. Dan saya berdoa saudara menjadi bagian orang-orang yang menantikan Tuhan dengan setia. Dan saudara akan menyaksikan kebahagiaan, sukacita, berkat, damai sejahtera yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidupmu bersama dengan keluargamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman dalam hati kami. Berkati Opa Oma, anak cucu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Berkati kami semua Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang memiliki pergumulan diberikan jalan keluar. Syukur kami kepadamu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati, selamat beraktivitas.